Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nerta Febrina SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 210252917. Saya adalah guru SKI di MTS Hidayatul Khair Kabupaten Bungo. Hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi masuknya Islam ke Nusantara, submateri teori masuknya Islam ke Nusantara. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya agar dapat memberi yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi
Fitri, Idel, Hadir, Bu. Padon, Atika, Amel, Indah, Yeni, Fitri, Manda. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita mulai pelajarannya. Sebelum mulai, baiknya kita ulangi lagi materi-materi yang lalu. Materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang ingat materi kita yang lalu? Masuknya Islam ke Indonesia melalui apa? Ayo, siapa yang tahu? Melalui apa? Baik, Jalur perdagangan. perdagangan. Siapa lagi? Melalui, Oh, oke? sudah. Sosial, betul. Melalui, satu lagi. Siapa lagi? Boleh lagi? Hadir? Nah, perkawinan. Jadi perdagangan, perkawinan, sosial itu yang pertama kali masuknya Islam melalui 3 jalur tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah Islam bisa diterima dengan cepat dan damai oleh mayoritas masyarakat? Siapa yang mau jawab? Ayo siapa? Hadir, boleh? Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah. Apa lagi? Jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Apa lagi? Pendekatan kultural. Kultural. Apa lagi? Ajaran yang sederhana dan kesejahteraan. Pendidikan sifat fleksibel, tasawuf. Betul. Nah, tepuk tangan untuk Adit. Jawabannya betul. Nah, di sini juga bagaimana Islam berkembang sangat bebas, sangat damai, tanpa kekerasan. Dijawab oleh Pak Adit tadi, tanpa kekerasan. Masyarakatnya ingin tahu bagaimana ajaran Islam itu tidak memakai kekerasan dengan damai. Maka mayoritas itu ingin sekali mengetahui bagaimana Islam, cara damai, dakwah, tidak kekerasan. Nah, itu yang terjadi saat masuknya Islam ke Nusantara. Pertanyaan kedua. Seandainya jika kita hidup di zaman itu, teori-teori yang akan kita pelajari nanti, misalnya teori apa? Teori Arab, Persia, India, Cina. Nanti kita pahami, kita pelajari, kita amati. Teori mana yang benar, teori mana yang sesuai, atau sudah disampaikan oleh para ahli. Nah, sebelum itu kita breaking dulu. Nah, kita coba breaking. Tabung konsentrasi. Fokus. Tabung konsentrasi. Fokus. Tabung konsentrasi. Fokus. Tabung 1, 2, 3. Islam. Iman. Ihsan. 3, 2, 1. Ihsan. Iman. Islam. 2, 3, 1. Iman. Ihsan. Islam. 1, 3, 2. Islam. Ihsan. Iman. Tabung konsentrasi harus fokus. Harus fokus untuk mengamati video pengamatan yang
Ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori Nah, itu adalah videonya. Harap bahwa Indonesia diamati. salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia, lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya, dan juga kapan ya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia munculkan berbagai teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat adalah wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitchnapel. Menurut J. Pitchnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia, dan secara tidak langsung mereka yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang. Mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas dari video, sudah mengamati materi hari ini, teori masuknya Islam ke Nusantara. Sudah diamati. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok. Diskusikan materi pertama, materi kedua, teori pertama, materi kedua, teori ketiga, teori keempat. Diskusikan di kelompok kalian. Apa yang kalian dapat dari video ini tadi? Diskusikan sekarang. Tadi mana teori-teori yang kalian? Nah, ini kelompok teori Gujarat. Ingat kelompoknya masing-masing, nama teorinya. Ini dari Persia. Ini kelompok 3, teori Mekah. Kelompok 4, teori apa? Teori Cina. 4. Cina. Ini Mekah. Arab atau Mekah. Ini Cina. Diskusikan. Apa yang kita dapat dari video yang telah itu sampaikan? Diskusikan apa yang kalian dapat dari video-video yang telah kalian tonton. Ya, kepada kelompok-kelompok sudah menerima video, sudah mengamati, sudah itu menganalisis, sudah hasil menganalisis, harap dipresentasikan ke depan. Nah, kelompok 1 menganalisis atau menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk menyampaikan hasil.
Hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah lama terjalin. Kelemahan teori Gujarat, kurangnya bukti pendukung, apakah hanya karena kesamaan corak tulisan? Pada abad ke-13 Masehi masih terdapat pengaruh Hindu dan Buddha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi. Kita anak ibu hari ini kelompok 1 sudah bagus, sudah baik menyampaikan analisis tersebut. Analisis kedua, kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Amanda Sepita. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis kami tentang teori Persia. Jadi, Persia merupakan bagian dari negara Iran. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh pedagang Islam. Bukti pendukungnya adalah adanya kesamaan budaya, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa, persamaan lisan pada makam Malik As-Saleh. Selain adanya bukti pendukung, teori Persia juga memiliki kelemahan. Kelemahan teori Persia adalah kurang memiliki bukti yang cukup kuat. Wilayah Persia bukan pusat agama Islam. Pedagang Persia di Nusantara jumlahnya sedikit. Mungkin cukup sampai sini saja analisis kami dari kelompok 2. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani sudah tampil ke depan. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu sudah mempresentasikan makalahnya atau hasil diskusinya untuk materi hari ini. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya ke kelompok 4 atau kelompok 3? Ada yang belum jelas dari penjelasan tadi? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Sebelum ibu menjelaskan, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo, Fitri. Ayo, kelompok 2, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 4 boleh? Apa isi makalahnya, hasil analisis tadi boleh bertanya? Bu, Boleh? apa saja bukti pendukung dari teori Cina? Tadi kan belum jelas. Ya, dari Cina. Kelompok 4 ada yang ingin dijawab? Boleh dijawab apa saja buktinya? Dari Cina. Idel? Apa saja buktinya Idel? Oh, Fadil, oke. Ketua? Bukti pendukung dari teori Cina adalah banyaknya pendakwah dari keturunan Cina dan Raden Patah merupakan keturunan dari Cina. Ya. Adanya masjid dengan arsitektur Cina, gelar raja Islam yang ditulis dengan tulisan Cina.